Let's go! Sampai ke Marsiling. Nah, di Marsiling itu kita bingung. Ini teh terminalnya yang mana gitu kan. Terus kita naik bis, bisa berangkat tuh naik bis ya. Sampai di perbatasan ya. Di perbatasan antara Malaysia dengan Singapura. Yang itu melewati selat kan. Akhirnya kan ada jembatan kan, jembatan di situ. Nah, di situ ada 2 imigrasi yang dimana kita harus cek lagi tuh. Cek kelengkapan paspor, terus ditanya-tanya ya, habis dari mana, terus mau ngapain ya. Masih lebih mudah lah karena tinggal kita cap 2 jempol, terus difoto ya, terus paspor kita dicap tanpa lebih banyak pertanyaan gitu. Jadi pas siangnya jalannya tuh kan kayak kilat semua ya. Nah, jadi saya tuh belum terbiasa kalau traveling kalau yang jalan-jalan kilat gitu kan. Nah, mungkin karena faktor kelelahan, jadi pas di bus pertama itu memang udah ngantuk dan tidur, fokusnya udah mulai hilang gitu kan, udah ngelek gitu. Ya, nah itu depan saya itu Mairza itu, depan saya Mairza. Pas waktu Mairza maju kan, yang di perbatasan Singapura itu, ya, pas Mairza maju, disuruh balik sama orang imigrasinya. Nah, paspor kita tuh di-scan dulu gitu. Mairza tuh belum di-scan, suruh muter balik dia. Akhirnya saya duluan scan, terus ini beres gitu. Terus saya lihat Mairza beres gitu kan. Di Watchline itu memang bener-bener apa ya, kalau bisa dikatakan crowded lah. Crowdednya tuh gini. Jadi pas waktu kita naik bis ya, itu orang-orang tuh harus turun. Bisnya dicek sama orang imigrasi. Terus kita lari-larian tuh. Karena betul-betul banyak banget orang yang mau nyebrang dari Singapura ke Malaysia gitu. Jadi berburu dengan waktu dan juga bisnya itu dibatasi waktu. Jadi kalau seumpama lebih dari 15 menit atau lebih lama gitu, kita bakal ditinggal sama bis. Dan pas naik ke bus, saya tidur, ternyata masih ada pengecekan paspor. Nah, jadi karena orang pada teriak-teriak paspor, jadi kaget gitu. Nah, pas waktu kita masuk ya di Malaysia, itu crowded lagi tuh. Kita suruh turun lagi, terus pihak imigrasinya ngecek bis lagi agar kosong semuanya ya. Terus lari-larian lagi ya, dengan banyak orang yang begitu berjubel. Awal tuh saya udah apa ya, agak ada feeling gitu, ada perasaan gak enak. Masuk tuh di imigrasi. Nah, pas waktu di imigrasi kita dipersilakan lebih cepat gitu. Nah, pas waktu di situ ya semua udah pada ngumpul tuh. Ya, udah dibagi 2 tim ya di situ ya. Dibagi 2 tim itu. Nah, saya udah belakangnya Kang Ruston gitu kan. Udah baris gitu sesuai dengan kelompoknya masing-masing kan. Nah, terus bentar kok dikitan gitu kan. Terus lihat belakang. Lah, nah apa tuh 2 orang? Ya, ada Kang Mairza sama Aji. Mau balik lagi turun gitu kan. Itu mau ke kamar mandi. Nanti dulu lah kamar mandi. Nah, ternyata apa coba? Di chat kita cek grup. Paspor Mairza hilang. Aduh, udah lemes tuh. Lemes banget di situ. Aduh. Kaget jadi nggak sempat ngecek paspor, mungkin ketinggalan jadinya kan. Ya itu faktor kelelahan mungkin. Pas lagi jalan tiba-tiba Mas Rozi panggilin karena Mas Rozi sudah di depan. Jadi dipanggilnya saya, Pip, itu tolong kejar itu bis yang sana, nunjuknya jauh. Disuruh kejar, tapi Mas Rozinya kayak jalan cepat gitu. Ya udah, akhirnya saya yang lari jebret walaupun saya nggak tahu sudah ada petugas imigrasi yang ngejagain nggak boleh lewat garis itu. Cuma saya asal lari aja gitu. Nah, ternyata bisnya udah dipucuk mau keluar terminal gitu kan. Udah pucuk. Nah, saya sama Afif di depan bisnya. Pak berhenti, Pak berhenti. Pak stop gitu kan. Nah, terus akhirnya bapaknya itu ini kenapa bapaknya juga nggak bisa bahasa Melayu gitu, kan orang Cina gitu. Mau gini aja ngapain gitu, mungkin ya ngapain gitu kan. Paspor
ada paspor yang tertinggal gitu kan. Akhirnya bapaknya itu nyari gitu. Nah disitulah bawa topi. Bapaknya udah mengangkat topi gitu kan. Nah saya udah alhamdulillah, udah gitu tuh. Karena di topi itu pasti ada paspor. Aku udah curiga tuh pas waktu lihat di kaca tuh, alhamdulillah ada topi. Biasanya ada paspor, betul. Ternyata ada paspor kan. Afif terima, dioper ke saya lari tuh. Wah, gitu. Paspor gitu kan. Nah teman-teman pas turun eskalator tuh, saya udah gini-gini, paspor ketemu gitu. Langsung tak oper ke Kang Rustan lari tuh langsung ke imigrasi. Wah di sana saya itu langsung lemes itu. Alhamdulillah, udahlah. Saya balik lagi ke Afif. Afif stop dulu bisa nggak? Oh nggak bisa, dia langsung terus. Mau bisnya terus ya udahlah biarin lah bisnya lah. Kita bisa cari bis yang lain gitu. Yang penting paspornya dulu nih ketemu nih. Setidaknya ada beberapa hal untuk bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan hal yang seperti ini yang kita tidak inginkan. Jadi hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus lapor ke pihak berwajib setempat, polisi lah ya. Nanti silakan diceritakan seperti apa kronologisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melapor ke KBRI atau ke konjen ke konjen setempat ya. Jadi bisa ke duta besar atau ke kantor-kantor konjen yang ada di tempat itu. Jadi nanti kita ketika melapor, kita akan diberikan surat jalan laksana paspor. Jadi ini semacam surat pengganti untuk paspor, tapi nanti ada beberapa syarat yang harus kita penuhi, misalnya data diri ya, KTP, beberapa akta dan lain sebagainya lah. Itu. Yang ketiga, nanti ketika balik ke Indonesia lagi itu harus melaporkan diri dan membuat paspor ulang, agar kemudian bisa punya paspor lagi, bisa jalan-jalan ke luar negeri lagi. Ini paspor kalau hilang kan identitas kita hilang, identitas kita dari mana kan hilang, bisa tidak diakui, ya. Itu baru paspor. Coba teman-teman bisa membayangkan kalau yang hilang itu identitas keimanan kita, ya. Yang hilang itu iman kita, gitu. Ini akan sangat luar biasa kan gitu. Paspor hilang aja kemudian begitu luar biasa kita menghadapi ini. Tapi kalau misalnya yang hilang keimanan, identitas kita Islam yang hilang gimana? Lapornya kemana kan gitu. Jadi pas setiap kita mau keluar kemana, baca tuh a'udzubika kalimatillahit tammati kuliah min syarri ma khalaq, biar semuanya dilancarkan. Nah, singkat cerita kita ketinggalan bis, ya bisnya meninggalkan, dan pertanyaannya, lantas bis mana yang harus kita tunggu atau harus kita naikin? Nah, meskipun sudah ada catatan dari pihak drivernya bahwa kita bisa menggunakan bis dengan jenis yang sama, hanya saja nomornya berbeda. Tapi kita sudah tunggu nih, 30 menit kita tunggu kurang lebih, ternyata tidak tidak ada juga nih bis yang direkomendasikan oleh driver sebelumnya. Nah, akhirnya kita coba tanya-tanya tanya ke petugas di sana. Ini gimana caranya, saya tanya kan. Nah, akhirnya dia bilang gunakan bis apa saja, yang penting kalian keluar dari tempat ini, tapi tidak bisa dengan berjalan kaki. Oke, nah akhirnya ada seorang driver yang memang jenis bisnya ini adalah transportasi yang dia rutenya hanya bolak-balik antara checkpoint aja, gitu. Jadi dia bukan yang rute keluar dari area checkpoint dari baik di Singapura atau di Malaysia. Jadi dia rutenya bolak-balik. Dia bilang ya kita hanya bolak-balik, silakan cari bis yang ke Lark-in, ya. Nah akhirnya ditunjukkanlah jalannya itu ke sebelah paling pojok dari checkpoint di Malaysia itu. Nah akhirnya alhamdulillah kita mendapatkan bis yang bisa mengantarkan kita ke Lark-in. Dan alhamdulillah tibalah kita di Lark-in. Ya, ini Lark-in ini adalah satu terminalnya di sana di Malaysia, terminal bis. Kita sampai di Lark-in, alhamdulillah artinya kita sudah masuk di wilayah Malaysia dengan aman sentosa, semuanya lengkap ya. Akhirnya berusahalah kita untuk lanjut ke penginapan. Tapi ternyata tidak semudah itu perjalanan kita ya.
sarapan langsung dibuka makanannya. Guys, ini kamar tempat guest house yang kita tempati. Ngeri. Ini sudah ada yang tepar. Endam. Besar ya, luas. Hari ini kita sarapan sama mie. Teman-teman, jadi alhamdulillah kita sudah di Malaysia, di Johor, penginapan sejak semalam. Sesuai dengan plan, kita hari ini akan langsung menuju ke Malaka. Insya Allah untuk ke Malaka kita kembali ke terminal yang kemarin malam, Larkin ya. Nanti dari Larkin baru kita akan ke Malaka. Nanti sampai ke Malaka baru kita sholat sana. Insya Allah kemudian nyampe siang. Kurang lebih sih perjalanan mungkin 3 jam. Makan nasi dengan ati ayam, nasi kebab, Daging ayam. nasi kebab. Enak. Hah? Mana rasanya? Rasa rempah-rempah Arab. Robin. Ayo saya bilang lebih cepat di pos-pos aja. Acing. Siapa belum? Kamu. Ini guys. Kebalik. Kendaraan sedang diuji. Ini bis kesabaran. Ada di Singapura. Akhirnya datang kita di Malaka Central, terminal bus Malaka, Malaysia. Sini kita baru turun dan mengambil barang-barang dari bus. Sekarang kita bersiap-siap menuju tempat penginapan. Waduh. Ini beneran ini. Hah? Itu salah kamar. Bahaya ini orang. Yes. Alhamdulillah. Tembakan. Dapur. Wow. Iya, ini dia kolam renangnya. Balkonnya bisa melihat langsung pemandangan kolam renang yang Sebenarnya hal menarik terkait tentang Malaka, yang pertama, kalau kita bicara tentang Malaka, ini kota tua bersejarah di Semenanjung Malaya ya. Makanya tidak heran di tahun 2008 UNESCO itu menempatkan bahwasanya Malaka juga menjadi salah satu dari World Heritage Site ya. Jadi sebagai kota tua bersejarah. Video. Bagi kawan-kawan derahal, saya pikir yang paling menarik
untuk bisa kita gali melihat dari sisi Malaka adalah yang pertama sejarah tentang masuknya Islam dan berkembangnya Islam, ya. Mulai dari bagaimana Islam masuk di tanah Melayu, ya, berkembang kemudian di Malaka, gitu. Termasuk Malaka sempat menjadi pusat bagi pengembangan dakwah, ilmu itu dari kota Malaka, termasuk juga berdirinya satu institusi politik Islam yang luar biasa yang nanti disebut sebagai Kesultanan Malaka. Bisa di sebelah atau kita di sini? Setelah jalan Jari Jongkok itu, ya, nah itu sebenarnya kita memang sejak awal tujuannya ingin menggali sejarah-sejarah Islam. Pada saat kita ketemu itu, wah kita seneng banget gitu, karena di antara riuhnya toko-toko dan juga ruko-ruko Cina, kita menemukan satu tempat, yaitu masjid tua dinamakan Masjid Kampung Kling. Nah, disitulah kita foto-foto, terus akhirnya kita bisa ketemu sama majelis syaraknya di Masjid Kampung Kling. Ngobrol panjang lah di situ. Beliau itu sejak kecil memang sudah sering berada di Masjid Kampung Kling. Jalan Jong Keset ni dulu, bukan jalan Jong Keset, dipanggil jalan Gelanggang. Jalan apa? Asal nama jalan Gelanggang, orang Boyan yang beragama Islam. Tapi sayang, ini dulu jalan ni dulu asal ni. Sekarang di Jalan Harmonis, dulu jalan dia tukang mas. Orang Cina dia buat mas. Tempat mas, jalan tukang mas ni asal. Nah, sekarang sudah jalan Harmoni sebab ada 3 ibadat di masjid. Maknanya, tapi cantiknya Allah letak Islam tengah-tengah, insyaAllah. Sampai kita juga sempat menggali beberapa ornamen-ornamen yang ini sangat lekat kaitannya dengan Nusantara. Lekat banget dan modelnya mirip sekali dengan masjid-masjid bersejarah, masjid-masjid tua di Nusantara, khususnya di Indonesia. Ya. Dan coba sini lihat. Di atas itu. Nah, itu teman-teman kalau lihat ya. Itu khas Majapahit, masih khas kebesaran mahkotanya Majapahit, kata Pak Haji Salim tadi ya, karena banyak sekali kaum muslimin ya, akhirnya dibangunlah 2 masjid untuk memecah jamaah karena terlalu besar jamaah di Kampung Kling dan juga Kampung Hulu. Kita doa dulu lah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim, khususan wa ila arwahi para ulama pendakwah dari Malaka, lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin rabbal alamin. Malaka juga menyimpan cerita tentang sejarah-sejarah penaklukan. Mulai dari bagaimana penaklukan diawali dari Portugis, kemudian penaklukan Belanda, penaklukan Inggris, hingga adanya ekspedisi yang dilakukan oleh Pati Unus ya, dari Demak kemudian untuk ke Malaka. Jadi ini juga menjadi satu sisi menarik kalau ingin kita gali berkaitan dengan bagaimana Malaka jadi satu tempat yang diperebutkan gitu. Nah, hal lain juga yang menarik tentang Malaka adalah kita juga bisa melihat ada semacam cerita dan legenda dari Malaka, misalnya sosok seorang admiral dari Kesultanan Malaka, yakni Sang Hang Tua ya, yang merupakan kesatria laut di Malaka. Juga menarik juga misalnya hubungan dengan Cina, dalam hal ini dinasti Ming, yang mengirimkan salah satu laksamana muslimnya untuk datang ke Malaka yang kita kenal sebagai Laksamana Cheng Ho. Nah, setelah itu baru kita masuk di Riverside. Waterfront.
Juga suasananya indah sekali, ditata sedemikian rupa, di pinggir-pinggirnya dibuat jalan yang bagus, dan juga ada spot di mana para penumpang itu bisa menelusuri ya sungai yang itu menghubungkan Selat Malaka dan juga pertengahan kota. Oke sahabat Derahal, kita sampai di Masjid Kampung Hulu. Ini termasuk masjid tertua di kota Malaka, Malaysia. Dan ini kalau kita lihat teman-teman, ini masih ciri khas ornamennya dari masa Majapahit ya, dan lekat juga dengan Siliwangi karena masih ada kaitan dengan Jawa dan Sumatera. Dan juga kalau kita lihat itu menaranya lebih lekat banget dengan Demak ya, Kesultanan Demak di Jawa. Berarti ini masih ada nuansa-nuansa di era pada saat itu ya, di masa kejayaan Majapahit dan awal-awal berdirinya Kesultanan Demak, berikut juga Kesultanan Malaka. Kita akan lihat ke dalam. Nah, pada saat kita ke sana, awalnya kita cuma di depan aja karena sudah mau tutup kan. Masjidnya juga sudah mulai sepi. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk coba lihat ke dalam lah. Penasaran banget, kan udah jauh-jauh dari Indonesia gitu kan. Masa sih nggak ke dalam gitu, kayak di Masjid Kampung Kling. Akhirnya saya masuk aja tuh di situ. Nah, pas waktu ada pengurus DKM-nya, saya tanya-tanya. Ya, sok-sok nanya lah biar orangnya bercerita. Karena pasti orangnya antusias, apalagi kita logatnya logat Indonesia ya. Orang Melayu atau Malaysia tuh pasti senang menceritakan terkait dengan sejarah Malaysianya pada orang Indonesia. Dan saya tanya, kalau Masjid Kampung Kling dengan Kampung Hulu itu lebih tua mana ya Pak? Saya bilang gitu kan. Nah, langsung orangnya memanggil Dewan Syara juga di sana. Ya, akhirnya dipanggil, ramai lah di situ, saya ngobrol di situ. Nah, saya panggil anak-anak, ayo kesini, ada ini nih. Pak DKM-nya juga di situ. Nah, akhirnya diantarlah sama Pak Rizwan Jalil itu, dikenalkan ya area sekitar masjid. Terus kita dikenalkan bahkan masjid itu punya hotel. Bisa. Worth it lah. Kalau bisa gabung mau berempat Bisa juga. bisa, cuma tambah RM50. Iya, tinggal bilang aja ke Bilang aja ke saya kasih itu apa namanya pilo itu? Bantal. Oh sama ya, Bantal. Habis dibina 1832. Renovasi pertama sekitar 60 tahun kemudian renovasi pertama. Hotelnya nyaman banget, ada aulanya, terus kamarnya ada 40 kamar. Jadi kalau teman-teman membawa rombongan yang banyak, tinggal di hotelnya Masjid Kampung Hulu itu bisa gitu. Nah, terus kita tanya juga sekilas terkait dengan sejarah di sana ya, yang dimana memang di sana didirikan ya, dibesarkan oleh para habaib. Alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Selat Malaka. Masjid Malaka ini termasuk masjid yang cukup lengkap ya. Ada tempat istirahatnya, tempat makan. Ini kalau malam pun juga bercahaya. Dari jauh kelihatan seperti bangunan yang mewah, elegan. Jadi ketika kita bicara tentang Selat Malaka, ini merupakan salah satu dari 5 selat paling aktif hari ini kemudian di dunia. Bahkan di tiap tahunnya di selat ini, Selat Malaka itu kurang lebih 80 ribuan, 83 ribuan atau 85 ribuan kapal itu yang jalan ke Selat Malaka. Di mana posisi dan panjang Selat Malaka ini kan kalau kita lihat dia berada di tengah-tengah antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya. Kurang lebih sepanjang 500 mil lah kemudian Selat Malaka ini sendiri. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Masjid Selat Malaka, dia berada pada salah satu dari sudut pantai pasir yang ada di Selat Malaka. Ini untuk menunjukkan tentang luar biasanya masjid ini. Dan masjid ini kalau kita lihat, menariknya adalah posisi masjid itu berada di atas laut, ya.
Jadi kalau yang kita lihat nanti ke sana, itu sebenarnya terpisah, ada menara yang besarnya itu kemudian di daratan, adapun masjidnya kemudian di lautan. Jadi bagi teman-teman yang main ke masjid ini, duduk sholat dan sebagainya, itu seakan-akan kita atau orang-orang jamaah yang ada di masjid itu ini seperti ada di atas bahtera. Setelah di Masjid Malaka itu kita langsung ke Red Town dan juga Flor de Lama. Alhamdulillah akhirnya tiba juga di bus menuju Johor. Tadi capek lari-lari gara-gara telat. Ini suasana kecapean. Parah ini. Alhamdulillah guys, sudah sampai kita di pelabuhan feri Pasir Gudang. Berjalan lancar, tidak ada kendala. Udah landas. Kita lihat Dia nanti. hilang. Bohong, dia hilang. Dia hilang. Dia ninggalin tasnya tuh di restoran tuh. Nggak ada. Nanti habis ini kita menikmati indahnya pemandangan lautan. Apa? Pemandangannya luar biasa. Oke teman-teman, hari ini kita disambut dengan pagi yang indah setelah sibuk mencari tempat penginapan. Dapat Oyo bisa online, tapi nggak mau dipesan online, akhirnya pakai harga asli yang di offline. Ya nyaman gak nyaman, yang penting bisa tidur lah. Harganya udah di porting, terima kasih. Sekarang kita mau siap-siap untuk menelusuri jejak-jejak perdagangan di Batam ya. Panas banget
yang ada di sini, ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya berada di kapal Pelni KM Kelut dari Batam menuju ke Tanjung Priok, Jakarta. Kali ini kita akan review bagaimana sebetulnya kondisi di kapal Pelni. Dan saat ini saya berada di buritan kapal, bagian paling belakang kapal. Dan bisa kita lihat di belakang saya ini adalah selasar sebelah kanan kapal. Di belakang saya ini yang barusan saya lalui itu adalah musola. Dan di sana biasa dilakukan saat berjamaah begitu. Nah, di sini ya bagian selasar sebelah kiri kapal, dan saat ini kalau dari titik koordinat terakhir saya cek di Google Maps, saat ini kita sedang berada di sebelah timur Pulau Sumatera, tepatnya mungkin sejajar antara Lampung dengan Jakarta ya, di antara Lampung sebelah kanan kapal, kemudian Jakarta di depan arah depan kapal. Yuk kita lanjut ke dalam kamar sana ya. Merupakan pintu masuk. Nah, yang pertama ketika kita masuk dari bagian atas, kita bisa langsung melihat ini merupakan print out ya, poster dari gambar Gunung Kelut ya, yang menjadi nama dari kapal ini. Saya berada di deck 6 kapal, dan ini merupakan ruangan untuk kelas 1 ya. Baik, nah ini adalah suasana lorong yang ada di kelas 1 ya. Jadi di kapal ini terdapat 3 kelas ya. Ada kelas mulai dari kelas 1 pastinya, kemudian kelas 2 dan juga kelas 3. Sementara untuk posisi sendiri kelas 1 itu ada di deck 6, kemudian dan juga kelas 2-nya ada di deck 5, dan kelas 3 mulai dari deck 4 sampai ke deck 2 begitu. Di sini ada minimarket sebetulnya. Ada Pelni Mart. Di sini kita bisa mendapatkan jajanan-jajanan dengan harga yang menyesuaikan pastinya. Harga-harga di sini cukup, mungkin bisa 2-3 kali lipat, bahkan sampai 4 kali lipat. Nah, jadi kalau kawan-kawan ingin lebih menyesuaikan budget, ini bisa kemudian kita bawa bahan makanan kita sendiri. Nah, ini kamar kelas 2A dan B, ini turun ke bawah. Kita coba turun ya. Nah, ini lorong di kelas 2B. Berikutnya kita akan turun ke kelas 3. Ya, ini langsung kita turun ke deck 4. Ya, ini adalah suasana di deck 4 untuk kelas 3. Dan saya bersama tim juga untuk perjalanan kali ini menggunakan kapal Pelni di kelas 3. Ya, ini ada juga pemilik channelnya Arsip Petualang. Ayo, saya udah gak sabar pengen pulang. Pengen ngedit? Naik gunung. Naik gunung. Anak gunung dibawa ke laut. Naik gunung dibawa ke kota, dibawa ke laut, tapi biasa di ketinggian. Banget, Masya Allah. ini pengalaman baru selain naik gunung, selain berwisata di gunung. Ini juga gunung. Gunung yang ada di laut, tapi luar biasa. Trip Singapura, Malaysia, Batam memberikan inspirasi baru bagi saya yang terbiasa naik gunung. Ternyata berwisata di kota juga menyenangkan. Kalau di gunung sepi, hening, terus suara burung, di kota juga nggak kalah hening, sepi, tapi sepinya dalam perspektif lain heningnya. Oke. Keren. Sip. Biasa sekarang ada di berapa mdpl? Sekarang kita berada di 0 mdpl. Ya, ini suasana di kapal Pelni untuk kelas 3 bersama dengan semua tim dari Rubin ID, Senang Bantu, Derhal, Yuk Mangan, dan juga kemudian Amal Ahsan. Jadi sebetulnya kawan-kawan yang menggunakan kapal Pelni setiap harinya kita diberikan makanan ya 3 kali sehari ya, tergantung lama perjalanan yang kemudian kita tempuh ya. Dan di sini, nah ini merupakan keran air panas ya. Jadi kalau kemudian kawan-kawan menggunakan kapal Pelni, ini cukup
membawa mie ya. Nah, bisa diseduh ya dengan air panas yang tersedia di keran ini. Panas. Ya. Baik. Nah, ini merupakan bagian dapur sebetulnya di dalam sini. Saat ini kita berada di deck 3 untuk kelas ekonomi. Kondisi deck 3 kurang lebih sama dengan kondisi di deck 4 ya. Ini di deck 2 ya. Di sini juga terdapat area untuk hiburan gitu, ada playground. Nah, ini tempat PS sama apa namanya? Nonton. Film-filmnya apa aja nih yang lagi tayang nih? Film ini Pak, The Princess. Oke. Ini tiketnya masuk ke 15.000 ya? Oh, kalau satu orang yang main 15.000. Kalau berdua 20.000. Oke, sip deh. Selamat malam, diberitahukan kepada seluruh penumpang dan anak buah kapal kurang lebih 30 menit mendatang kapal penumpang turun rencana tiba dan standar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ini adalah penampakan kapal KM Kelut yang tadi baru kita naikkan. Insya Allah kapal lautnya luar biasa besar ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di Pelabuhan Tanjung Priok. Alhamdulillah ini adalah tujuan terakhir ya. Sebelum nanti kita ke Bandung, dan sebelum kita naik mobil ke Bandung sambil nunggu kita main gaplay dulu. Main teman-teman sana main ludo tuh. Luar biasa, karena ini adalah perjalanan yang pertama bagi kita satu tim di Rubin, terus bareng juga dengan Derahel ya. Derahel. Ya itulah pokoknya lah. Pokoknya luar biasa, top, Marco top ya. Tidak ada yang mengecewakan. Jadi ikuti terus perjalanan Derahal bersama Derahal Inspiring Traveling.